Ini kayak beda. Sebelum kami akan menjelaskan tentang materi arus bolak-balik. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Habib Hamidi. Saya Sindia Berlia Yupe. Nama saya Anissa Perdana. Nama saya Nyadi Najla Safitri. Nama saya Hairunisa Maharani. Saya Romerliana Mofiro. Oke, tidak memperpanjang waktu, kami akan mulai presentasi kami. Arus bolak-balik atau listrik AC. Sebelum kita masuk inti materi, kita perkenalan dulu kepada arus bolak-balik. Arus di dunia ini hanya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu direct current atau arus arah, dan alternatif current atau arus bolak-balik. DC itu sumbernya terdiri dari tiga, yaitu pertama ada baterai, kedua ada aki, ketiga ada elemen volta. DC itu memiliki ciri yaitu memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan DC ini digunakan untuk instalasi kelistrikan pada motor dan mobil. Selanjutnya ada AC atau arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini sumbernya adalah generator. Generator ini itu seperti PLN untuk PLN. PLN itu kan ada PLTA, PLTU. Nanti sumber energi yang didapat dari PLTA atau PLTU itu akan menggerakkan generator dan akan terjadi perubahan kurus sehingga akan menghasilkan GBL induksi atau yang kita sering bilang tegangan arus bolak-balik. Arus itu kan dapat diukur, jadi ada ukurnya. Pertama ada ampere meter untuk mengukur arus. Nilai yang terbaca di ampere meter ini disebut nilai efektif, yaitu arus efektif. Kedua ada voltmeter, ini membaca volt atau tegangan. Nilai yang terbaca disebut nilai efektif, yaitu tegangan efektif. Sedangkan yang ketiga yaitu ada osiloskop. Osiloskop ini kita dapat temui di rumah sakit ya. Nah, nilai yang terbaca disebut nilai maksimum atau tegangan maksimum. Aura. Ini adalah rumus-rumusnya. Arus efektif. Arus efektif itu rumusnya adalah arus maksimal dibagi akar 2. Sedangkan tegangan efektif itu sama aja, bedanya cuma simbolnya. Itu tegangan efektif sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2. Kedua ada arus maksimum. Arus maksimum itu pasti lebih besar daripada arus efektif. Jadi rumusnya adalah arus maksimal sama dengan arus efektif dikali akar 2. Nah, ini sama saja tadi, cuma diganti simbolnya. Tegangan maksimal sama dengan tegangan efektif dikali akar 2. Ada lagi arus rata-rata. Arus rata-rata itu rumusnya arus sama dengan 2 dikali arus maksimal dibagi T. Nah, tegangan rata-rata ini sama lagi, cuma diganti simbolnya. Tegangan rata-rata sama dengan 2 dikali tegangan maksimal dibagi T. Ini sudah mau masuk contoh soal. Ini apa ya? Ya. Nah, vertikal ini mewakili tegangan, sedangkan horizontal mewakili waktu. Satu kotak yang vertikal ini mewakili 10 volt tegangan, sedangkan satu kotak di waktu ini mewakili 5 milisecond. Jadi maksimum dengan 2 dikali dengan maksimumnya tadi 20 dibagi T dengan 40 dibagi volt. Yang keempat ada tentangnya periode. Periode itu simbolnya adalah T. Periode itu kan apa? Satu gelombang ya, satu gelombang tapi satu puncak, satu butir. Ya. Jadi ada berapa kotak? 1, itu 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak. Lanjut. 4 kotak. Periode itu kan waktu ya. Ya, jadi satu kotak itu mewakili 5 milisecond. Jadi sama kita kali 5 milisecondnya kita ganti dulu jadi second ya. 5 kali 10 3. Tambahan
20 per 20 dikali 2 frekuensi itu rumusnya adalah 1 sama dengan 1 per periode. Ini kita masukkan saja 1 per 20 kali 10 pada 3. Kita jadikan kesimpulan yang dibagi. Oh ini 1000 apa? 1000 ya. Bisa menang 50 harus jawabannya. Ada juga namanya tegangan puncak. Tegangan puncak ini rumusnya adalah 2 dikali Vmax. Mohon perhatiannya. Sama dengan 2 dikali Vmax tadi adalah 20. Sama dengan 40 volt ya. Selanjutnya ada persamaan arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arahnya senantiasa berubah. Makanya grafnya berbentuk sinusoidal atau gelombang sinus. Jadi digambarnya kayak gini. Pertama ada persamaan tegangan. Persamaan tegangan itu V sama dengan V maksimum dikali sin dikali omega dikali waktu. Jadi ini tegangan maksimum dikali sin dikali omega dikali waktu. Omega ini satuannya kelas per S. Selanjutnya ada persamaan arus. Persamaan arus ini I sama dengan I maksimum dikali sin dikali omega dikali T. Jadi I maksimum dikali sin dikali omega dikali waktu. Selanjutnya ada nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai tegangan atau arus bolak-balik atau AC yang menghasilkan panas sama besar dengan panas yang dihasilkan oleh tegangan arus searah atau direct current. Nilai efektif adalah nilai yang terbaca pada alat ukur voltmeter atau ampermeter. Rumusnya itu IF sama dengan I maksimum per akar 2, sama kayak Abi bilang tadi. Tegangan efektif sama PF sama dengan P maksimum per akar 2. Selanjutnya ada nilai maksimum. Nilai maksimum ini ada 2 dibagi jadi 2, itu maksimum positif dan maksimum negatif. Jadi ini maksimum nilai maksimum positif, yang di bawahnya ini nilai maksimum negatif. Bila 2 nilai maksimum ini dijumlahkan, itu disebut sebagai nilai puncak ke puncak. Selanjutnya ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah kuat arus bolak-balik yang harganya setara dengan kuat arus searah yang
membedakan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama juga. Jadi ini nilai rumus arus rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimum per V. Tegangan rata-rata sama dengan 2 dikali V maksimum per V. Contoh soalnya, sebuah sumber tegangan listrik arus bolak-balik memenuhi persamaan V sama dengan 220 sin 120 VT volt dan I-nya itu 10 sin 120 VT ampere. Tentukan tegangan maksimum arus efektif dan frekuensi sumber tegangan. Pertama-tama kita tentuin diketahuinya dulu. Yang pertama diketahui itu B-nya kan. B 220 sin 120 VT. Jadi 220 ini sesuai rumusan tadi. V sama dengan V maksimum dikali sin dikali omega T. Jadi 220 ini tegangan maksimumnya. Selanjutnya ada I 10 sin 120 V C. Ini juga sama, jadi ini arus maksimumnya. Yang ditanya itu tegangan maksimum Vm. Yang kedua itu arus efektif IF dan frekuensi sumber tegangan. Itu frekuensinya. Jadi sesuai rumusan tadi, cara mencari tegangan maksimumnya ini itu 220 sesuainya tadi. Terus selanjutnya ada arus efektif. Tadi arus efektif itu rumusnya dua I maksimum per jadi arus efektif itu rumusnya I maksimum per akar 2. Tadi cara menentukan I maksimumnya sesuai dengan rumusnya kan. Jadi 10 ini I maksimumnya. Jadi 10 per akar 2. Selanjutnya kita rasionalkan. Dikali akar 2 per akar 2. Jadi 10 akar 2 per 2. Bisa kita sederhanakan kan? Bisa. Jadi 5 akar 2. Satuannya kan ini ditanya arus, jadi di sini satuannya ampere. Terus selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini kita bisa cari sesuai dengan omega. Ada yang tahu nggak rumus omega itu apa? 2πr. Jadi omega itu 2πr. Di sini omeganya tadi 120 pi kan? Jadi 120 pi sama dengan 2πf. Ini kita ubah jadi V sama dengan 120 pi dibagi 2 pi. Jadi 60. Karena ini yang ditanya frekuensi, jadi satuannya ini. Nah, selanjutnya masih ke rangkaian induktor murni atau L murni. Bisa? Iya. Dan saya berarti L.
jadi di sini kita dapat lihat, di sini terdapat kumparan, di sini dapat I atau arus yang memiliki persamaan IM kali sin kali omega T, dan di sini terdapat tegangan. Jika induktor dialiri oleh arus, maka ujung-ujung induktor ini terdapat tegangan atau GGL induksi. Ya. Nah, tegangan kalau dikaitkan dengan perubahan arus, maka kita dapatkan I sama dengan L kali DI per dt. I-nya ini kan IM kali sin kali omega T. Nah, kita turunkan aja. Jadi sama dengan L D nya sin IM sin omega T per dt. Nah, M ini merupakan konstanta, jadi kita bisa keluarkan dari turunan sin omega T menjadi L kali M kali sin omega T. Lalu kita turunkan ya, sin omega T ini menjadi L M omega T kalau diturunkan menjadi omega, sin omega T kalau diturunkan menjadi cos omega T. Nah, ini kita tata ulang lebih bagus menjadi M kali omega L kali cos omega T. Nah, intinya dari persamaan ini kita juga dapat lebih ringkas lagi rumusnya menjadi I sama dengan IM kali omega L itu bisa merupakan rumus IM. Jadi M kali cos omega T. Nah, ini lagi ya. Lalu coba deh. M ini kan sama dengan IM kali omega L kali cos omega T. Nah, IM kali, jadi didapatkan dari V kali dengan IM kali cos omega T. Maka dapat disimpulkan dengan IM sama dengan IM kali omega L. Omega L ini merupakan hambatan pada induktor di induktor. Hambatan pada induktor itu dinamakan reaktansi induktif atau disebut digambarkan dengan XL. Atau XL. Dari persamaan ini juga kita bisa alihkan ke sin. Ini kan cos, kita bisa alihkan ke sin. Maka menjadi I sama dengan IM kali sin theta kurung omega T ditambah setengah T. Nah, tapi ini nilai IM kali sin kali omega T ditambah setengah T sama yang cos omega T ini sama aja nilainya. Nah, kan tadi kita tahu I itu sama dengan IM kali sin kali omega T kan. I itu sama dengan IM kali sin kali omega T. Jadi dapat kita lihat dari sini bahwa I itu lebih dahulu
yaitu tegangan mendahului arus dengan perbedaan fase setengah pi atau perbedaan 90 derajat. Oke. Nah, di sini terdapat grafik. Terdapat grafik dan diagram fasor. Diagram fasor. Nah, dapat dilihat sini itu memiliki perbedaan fase 90 derajat kan. Pi-nya ke arah atas, sedangkan pi-nya di sini. Jadi sini itu memiliki perbedaan 90 derajat. Di sini juga terdapat yang grafiknya. T-nya itu 0, itu dimulai dari 0. Jadi ini T-nya itu 0. Jika T ini kan persamanya ini jika T 0, maka I kan I. Nah, yang biru ini I ya, garis I, dan yang kuning ini garis I. Jika T-nya 0, maka yang garis I-nya ini T-nya 0 kan, berarti si 0 itu 0, makanya dimulai dari sini. Sedangkan yang untuk ini, jika kan ini sama-sama dimulai dari T yang sama yaitu 0. Nah, jika si-nya 0, T-nya 0, maka dia tadi kita memiliki nilai setengah pi yang 90 derajat. Makanya dia sini 90 derajat itu kan satu kan, makanya dia dimulai dari sini, dari yang bentuk garis kosinus. Lanjut. Nah, contoh soalnya, sebuah induktor memiliki induktasi 0,2 H dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yaitu tegangan 200 sin kali 200 pt. Tentukan persamaan arus pada rangkaian tersebut. Nggak apa-apa. Nah, kita buat diketahuinya dulu. Diketahui L-nya 0,2 H, Pi-nya 200. 200 yang ini ya guys, 200 pi t. Nah, persamaan pi kan tadi ini pi m dikali sin kali omega Nah, kan diketahui L-nya 0,2 A. Pi-nya ini 200 sin 200 pi t. Nah, persamaan pi kan yang kita tahu tadi Pm kali sin omega t. Jadi dapat diketahui Pm-nya itu 200. Omeganya 200 pi. Nah, yang ditanyakan persamaan arus. Persamaan arus itu rumusnya I sama dengan maksimum kali omega t dikurang 90 derajat.
kurang 90 derajat. Maka langkah pertama yang kita buat dari soal ini yaitu mencari reaktansi induktifnya, yaitu XL sama dengan omega kali L. Omeganya kan 200, L nya 0,2. Oh iya, 200 pi kali 0,2 sama dengan 40 pi ohm. Udah. Kesini apa nggak sini? Di sampingnya aja. Kita ke sini ya. Langkah kedua yaitu kita mencari I maksimumnya, yaitu Vmax kali XL. Vmax-nya kan 200, XL-nya 40 pi. Maka dapatkan 200 bagi 40 5 kan, 5 per pi A. Nah, barulah kita bisa mendapatkan persamaan arus, yaitu I sama dengan I max kali sin omega T kurang 90. I-nya 5 pi per A, 5 pi 5 per pi sin iya, omeganya kan 200 nih, kayak 200 pi T kurang 90. Nah, inilah persamaan arusnya. Yang selanjutnya itu ada rangkaian kapasitor murni. Rangkaian kapasitor murni ini dilambangkan dengan huruf C. Satuan dari kapasitor murni ini farad. Dengan kapasitor ini dihubungkan dengan arus dengan tegangan bolak-balik. Itu mempunyai fungsi keterangan waktu, yaitu V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Maka akan mengalir arus di sini. Gantian. Boleh. Kalian tahu apa di sini kan? Jika dihubungkan dengan arus DC searah, dia akan berubah kegunaannya atau sifatnya itu menjadi isolator. Nah, kayak misalkan kita punya kapasitor, terus dihubungkan ke baterai, maka arusnya ini tidak bisa lewat ke kapasitor karena baterainya ini karena kapasitornya ini sudah menjadi isolator. Nah, apabila rangkaian kapasitor ini dihubungkan ke arus AC maka dia akan menjadi hambatan. Nah, hambatan dalam kapasitor itu disebut reaktansi. Reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif ini dilambangkan dengan huruf XC. Satuannya itu ohm. Hambatan pada kapasitor, reaktansi kapasitif ini punya rumus XC sama dengan 1/.
omega C, atau XC sama dengan 1 per omeganya ini bisa Ubah apa namanya, dijabarkan jadi 2 PF F kali C. tinggal tergantung semuanya. Wish. Selanjutnya ada persamaan pada kapasitor. Persamaan pada kapasitor rumusnya V tegangan, I atau arus dikali XC hambatannya tadi. Atau kalau ditanyanya arus, itu rumusnya I sama dengan V per XC. Nah, di sini kan ada untuk lebih memahami pada rangkaian kapasitor ini, arusnya itu mendahului tegangan. Jadi biar bisa lebih jelasnya itu pakai diagram fasor. Diagram fasor ini diagram fase vektor ya. Nah, dalam kapasitor ini arusnya itu mendahului tegangan. Jadi tegangannya itu di bawah. Jadi ada gini. Kan ini kan tegangan. Ini kan arus ya. Ya. Tegangan nih. Terus membentuk sudut 90 derajat. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Jadi dia nanti gini. Dia ke sini. Oke, arahnya itu gini. Di sini bisa dilihat grafik sinusnya ya. Ini arusnya mendahului dari tegangannya. Tegangannya ini ada di T0, terus ini ada di sin 90 derajat. Jadi kalau misalkan ini kita sambungin di kiri, Ya. itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi kenapa dia arusnya itu mendahului tegangannya? Tegangan. Lanjut. Au, tolong au. Lalu. Dan soalnya sebuah kapasitor dengan 0,1 mikrofarad dihubungkan dengan generator AC. Tegangan yang dihasilkan generator memenuhi persamaan I sama dengan 120 apa 2 sin T 20 120
perbaiki aja Mi di situ. Nah, di sini kan diketahui kapasitornya. Diketahui kapasitor 0,1 0,1 mikrofarad. Karena kapasitor itu kan satuannya farad, jadi ubah dulu. Jadinya 0,1 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 7 farad. Selanjutnya diketahui V atau tegangannya. Tegangannya 120 akar 2 akar 2 sin sin VT. yang ditanya itu reaktansi Reaktansi. dari kapasitor. Yang ditanyanya XC-nya. Jawab. Nah, rumus dari XC ini kan apa tadi? XC itu 1/omega C 2 C. Kan ini tadi rumusnya rumus tegangan V max dikali sin omega T. Berarti ini sama dikali sin omega. omega. Ini kan omeganya berarti di depan T ini kan. Ya. Jadi omeganya itu V dikali C-nya tadi itu ini 10 pangkat min 7. Jadi atas jadi 10 pangkat min 7 per ini satuannya farad. reaktansi Bukan. ohm kan. Oh, iya. Oke, lanjut ke sistem murni. Apa sih itu sistem murni? Nah, rangkaian sistem murni adalah rangkaian sistem bolak-balik yang hanya terdiri atas satu resistor sebagai hambatan dan generator sebagai sumber arus bolak-balik. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping sini. Nah, ini contoh gambarnya sistem murni. Jadi di sini kan hambatannya ini kan cuma ada satu. Sebenarnya ini hambatannya itu boleh sampai 2 ataupun 3 itu nggak apa-apa ya. Dan ini ada di sana dan sekali ada satu sifat arus antara DC ataupun AC di salah satunya aja. Nah, L ini adalah lambang dari resistor murni. Nah, jadi resistor jika dihubungkan ke sifat arus DC ataupun AC, Gedein lah suaranya. namanya menjadi Nggak kedengeran. jika ada resistor, jika dihubungkan ke sifat arus DC dengan AC, dia hambatannya menjadi tetap hambatan dan nilainya itu tetap besar ataupun resistor yang nanti satuannya itu adalah ohm. Oke, next. Oke, di sini ada sifat rangkaiannya yang pertama itu adalah arus dan tegangannya itu sepate. Kemudian persamaannya itu ada I efektif sama dengan I maksimum sin omega T, dan I maksimum tulisnya ada tambahan rumusnya ini V sama dengan I efektif sin omega T ya. Dan dia juga ada hubungan I, hubungan T dan I atau kiri. Biasanya kita terbaca di materi media ya. Nah, jadi selanjutnya diagram faktornya dari syaratnya tadi dia kan arus dan tegangan itu harus sepaket tuh. Jadi bisa disimpulkan diagram faktornya itu dia
arah ya. Jadi kalau bisa di sininya I, berarti di sini dia harus I-nya juga searah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia mau kanan, atas, bawah, kiri, mau dimanapun gak masalah gitu. Yang penting dia harus sepakai. Oke, next. Nah, lanjut, ini ada grafiknya. Nah, berbeda dari sebelumnya, kalau Lexis Muni ini antara Pi dengan I-nya itu dia sama. Jadi kalau misalnya di sini dia bentuk sudutnya 90 derajat, berarti I-nya 90 derajat, Pi-nya juga 90 derajat. Kalau misalnya nanti sudutnya itu 0 derajat, berarti Pi-nya itu 0 derajat dan I-nya itu 0 derajat. Oke, di sini ada contoh soalnya. Sebuah rangkaian alias bolak-balik dihubungkan dengan sebuah hambatan murni. Tegangan maksimumnya 300 volt. Arus yang mengalir adalah I sama dengan 2 V 100 V. Maka nilai hambatan tersebut adalah. Oke, kita jawab. Nah, diketahuinya dulu ya. Diketahui VM di maksimumnya tadi itu 300. dia kan 300 volt nih. Dan ditulis 300 volt. Nah, kemudian I-nya itu I-nya itu kan ini nih, sudah diketahui. Berarti nilainya 2 sin 100. Oke. Nah, jadi I maksimumnya ini jadinya itu 2A ya. Nah, jadi di sini dia kan nanya nilai hambatannya yang tersebut itu kan dari keseluruhan sini tadi. Berarti ditanya itu R-nya. Nah, jawab. Nah, di sini kita itu pakai rumus Pi maksimum Dikali sama dengan I efektif I maksimum dikali R. Nah, kan tadi R-nya itu kan udah diketahui, berarti 8 gak usah kita tulis. Masukin aja Pi maksimumnya kan 300, berarti tinggal tulis di sini 300. Lalu I-nya juga di sini. Karena dia nggak ada. Sinar ya? Kemudian lanjut, berarti R sama dengan 300 per 2 bagi 2. 150. 50. Jadi di sini saya akan jelasin tentang rangkaian RLC. R itu reduktor, L-nya itu induktor, terus C-nya itu ada kapasitor. R-nya itu satuannya ohm. Baru kalau L itu satuannya Henry. Baru kalau C itu satuannya farad atau bisa mikrofarad juga. Nah, karena dia digabung dari satu ini, maka sebelum itu harus disamain dulu bentuknya, jadi ohm dulu kan. Nah, rumusnya itu buat ubah yang ini, yang induktor itu rumusnya ada omega baru buat ubah yang Omega dikali L, kapasitor omega dikali 1 per 1 omega. C. Nah, habis itu kan di sini ada gambar faktor. Nah, dia kalau faktor tegangan ini di sini ada PL sama PL dikurang PC. Terus ini ada PR, terus di sini Imax kan. Ini kalau yang tegangan, tapi dia kalau dia yang hambatan, ini cuma bedanya di sini. Kalau hambatan itu dia ini. Nah, cuman bedanya di sini. Jadi kalau nengok diagram
tegangannya. Tapi kalau yang XC-nya lebih besar daripada yang XL, berarti dia positif karena yang arusnya itu mendahului tegangannya. Terus kalau XL-nya setara sama XC itu disebut sama resonansi. Dari XL kalau sejajar sama XC itu ada omega L sama dengan 1/, ini representasikan XL banding XC, berarti ini omega L sama dengan 1/omega dikali C. Jadi kan ini dalam omeganya ada 2, jadi omega kuadrat sama dengan 1/C. C. Nah, itu dapatnya ini gara-gara kuadrat jadinya 4. 4 mikro kuadrat F kuadrat. Hah? Jadi saya tuangkan 2-nya itu 1/4 Apa sih itu? Mikro ya? Nah, dapatlah rumusnya nanti. Itu mikrofarad ya? 2 sama dengan 1/. Itu V. Apa sih? Enggak, itu apa? Setelah 4 itu V atau apa? Nomor ini. Iya. Pokoknya ini. Apa namanya apa? Pi. Pi. Mikro. Mikro. Ya, mikro ya. Oh iya. Nanti aku salah gambar. Apa sih? Yes. Itu beneran mikro ya? Ya mikro, pi enggak sih biasanya enggak sama 4 pi kuadrat. Tapi kan omega kan V. Nah, jadi ketemu rumus aktif dari misalkan XL sama XC nya seimbang. Nah, pakai rumus ini. Ini rumus untuk resistor. Next. Au. Next. Terus bolak-balik. Jika induktansi pada rangkaian 10 pangkat min 3 H dan frekuensi resonansinya 1000 Hz, tentukan kapasitansinya dengan menganggap V pangkat 2 sama dengan 10. Nah, jadi yang pertama tuh kita harus buat diketahui dulu ya. Nah, L-nya itu ini 10 pangkat min 3. Baru F-nya itu frekuensi resonansinya itu ada 1000. Nah, baru ada V pangkat 2. Ini ada di sini 10. Nah, yang ditanya itu C-nya. Ya. Nah, jadi kita pakai rumus yang tadi. F pangkat 2 sama dengan 1/4 V kuadrat. C. Nah, karena kan ini yang ditanya C, jadi C-nya kita pindahin ke sini. Terus F pangkat 2-nya kita masukin di sini, di rumusnya. Jadi C sama C sama dengan 1/4 V kuadrat dikali frekuensi F kuadrat. pangkat 2.
1000. Maaf ini L dulu, baru F pangkat 2. Baru dimasukin lah L-nya. 10 pangkat min 3. Baru masukin 1000. Pangkat 2. Nah, jadi ketemulah hasilnya 0,25 dikali 4 min 4 F. Jadi hasilnya 25 mu farad. Kenapa masih ada F-nya? Kenapa masih ada F-nya? Oh, F-nya itu satuan. 3. Itu saja penyampaian materi kami mengenai arus bolak-balik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.